warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, perkenalkan nama saya Clara Sofia Agustin bersama rekan saya Akal dan Nasyifa dari SMP Negeri 4 Kadingrejo. Maksud dan tujuan kami kesini ingin meminta waktu Ibu untuk diwawancarai tentang kearifan lokal setempat seperti yasinan, sanatan, slametan. Apakah bersedia Ibu meluangkan waktu untuk diwawancarai? Insya Allah. Maaf sebelumnya, bolehkah kami mengambil gambar dan video untuk dokumentasi? Oh ya boleh. Baik, boleh dimulai wawancaranya, Bu? Ya. Yang pertama, apa arti yasinan? Apa arti yasinan? Yasinan itu adalah tradisi umat Islam yang diajarkan oleh sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang melakukan yasinan? Yang melakukan yasinan adalah umat Islam, khususnya umumnya adalah umat Nadiyin. Mengapa yasinan itu perlu dilakukan? Kenapa yasinan perlu dilakukan? Karena yasinan tersebut sangatlah membawa banyak manfaat. Pertama, manfaatnya yaitu bisa bersilaturahmi. Silaturahmi dapat memanjangkan umurnya seseorang yang mau bersilaturahmi. Terus orang tersebut bisa berjabatan tangan, sebab orang yang berjabatan tangan itu akan diampuni, akan dilebur dosanya sebelum jabatan tangan tersebut lepas dari orang tersebut, ya. Terus yasinan di situ, yasinan juga saling doa mendoakan, ya, saling doa mendoakan antara satu sama lain. Jadi yasinan banyak bermanfaat bagi yang menjalankannya, terutama itu tadi. Terus yang selanjutnya di situ orang-orang tersebut bisa mengamalkan kalimat-kalimat tauhid untuk doa untuk yang sofi budaya, ya, atau muslimin muslimah yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Itu yasinan. Di mana biasa dilakukan yasinan? Di mana biasa dilakukan yasinan itu tergantung, ya. Ada di tempat-tempat pribadi, ada juga di tempat-tempat umum seperti musola, majelis zikir, majelis taklim, masjid, bahkan kadang bisa di madrasah, di sekolahan, ya, dilaksanakannya yasinan tersebut. Kapan dilakukan yasinan? Kapan dilakukan yasinan? Yasinan dilakukan ketika biasanya ada suatu hajat, ya. Hajat tersebut bisa hajat senang, bisa hajat musibah. Maksudnya hajat musibah itu ketika orang mendapatkan musibah, ya, seperti ada orang meninggal dunia, minta kesehatan agar yang punya rumah atau sahibul musibah itu mendapatkan kesabaran, ketabahan atas ujian yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, agar si almarhum, ya, yang meninggal dunia itu mendapatkan ampunan, terus mendapatkan rahmat yang disinari dan dilebarkan kuburannya. Terus yang kedua, tentang kearifan lokal sambatan. Yang pertama, apa arti sambatan?
Apa arti sambatan? Sambatan adalah gotong royong, saling bantu membantu, saling bahu membahu masyarakat setempat. Siapa yang melakukan sambatan? Siapa yang melakukan sambatan adalah orang-orang lingkungan setempat, ya, orang-orang di sekelilingnya yang sekiranya mengetahui kesusahan atau kebutuhan orang yang perlu dibantu. Mengapa sambatan itu perlu dilakukan? Mengapa sambatan itu perlu dilakukan? Karena memang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Sambatan itu gotong royong. Jadi gotong royong itu yang satu agar kita dapat bersilaturahmi, dua kita juga dapat mengamalkan tenaga kita, pikiran kita, terus pikiran, tenaga, waktunya, ya, untuk membantu sesamanya. Kapan sambatan dilakukan? Kapan sambatan dilakukan? Ketika pada saat ada yang memerlukan, ya. Dan kalau nggak ada yang memerlukan, ya nggak bisa. Kalau mungkin ada yang memerlukan membongkar rumah, bikin sumur, ya, terus memperbaiki apa, terus itu dibutuhkan untuk gotong royong, lah itulah dilakukan sambatan tersebut. Yang ketiga tentang kearifan selamatan. Yang pertama, apa sih arti selamatan? Arti selamatan itu adalah tradisi Jawa yang dituntunkan oleh Wali Songo. Yang kedua, siapa yang melakukan selamatan? Yang melakukan selamatan itu adalah orang-orang yang biasanya itu yang merasa syukur, ya, yang merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab telah diberikan nikmat, ya, karena rasa syukurnya itu diungkapkan dengan itu tasakuran atau selamatan. Yang ketiga, mengapa selamatan itu perlu dilakukan? Yang ketiga, mengapa perlu dilakukan? Sangat perlu selamatan itu dilakukan, ya, karena di dalam selamatan itu terdapat satu sodakoan, ya. Sodakoan itu, sodako itu bisa menolak bala, ya, atau menolak bala. Menolak bala itu apa, ya, menghapus apa kejahatan atau apa, ya, kejahatan yang akan ditimpakan oleh Allah karena sedekah tersebut bisa ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya ulah bala, ya. Sedekah, sekali sedekah itu bisa menutup 70 pintu kejahatan. Jadi aja mana tadi mahasiswa sedekah, saling berbagi sama teman, walaupun cuma angkute, walaupun cuma jambu sebiji, itu bisa menyelamatkan kamu dari bala, ya Allah. Yang keempat, di mana biasa dilakukan selamatan? Selamatan biasa dilakukan, ya, di rumah-rumah pribadi, di saat ada hajatan, atau mungkin karena kena musibah seperti tadi yang dijelaskan di yasinan tersebut, ya, itu selamatan. Sepertinya 7 hari, ya, terus apa sih, 7 hari, 3 hari,
40 hari itu mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Di samping itu juga untuk memperbanyak jariah, dan sedekah tersebut akan diamalkan kepada yang telah meninggal dunia, dan juga untuk menghapus bala yang masih hidup, semoga dihindarkan dari segala musibah. Kapan dilakukan selamatan? Oh ya, itu tadi ya jawaban tadi ya. Coba yang atas itu tadi apa? Yang atasnya tadi itu Gimana biasa dilakukan? Oh, biasa dilakukan selamatan. Oh ya, itu belum nyambung. Itu di tempat pribadi, tadi pribadi ya, di rumah-rumah pribadi juga bisa dilaksanakan di tempat umum ya. Tempat umum seperti di balai desa kalau ada syukuran desa, di kantor biasanya ada syukuran, di sholat biasanya syukuran rasa syukurnya pada saat dari apa ya, pada saat-saat tertentu ya, pada saat-saat di mana ada kegiatan yang dirasa syukur harus disyukuri oleh orang setempat. Yang kelima, kapan dilakukan selamatan? Kapan dilakukan selamatan itu sebenarnya tadi kapan apa tadi? Kapan dilakukan selamatan? Selamatan dilakukan ketika biasanya pada umumnya apabila orang itu akan mengadakan hajatan ya, akan mengadakan hajatan, atau karena sangat rasa syukur diberi nikmat oleh Allah, seperti semuanya ibu-ibu dikasih hamil syukuran ya, terus melahirkan anaknya laki-laki atau perempuan syukuran, terus diberi jodoh syukuran. Nah itu syukuran apa tadi? Kapan bisa dilakukan selamatan? Ya itu di saat orang itu merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu Ibu buat diwawancarai. Jika ada salah kata, perilaku perbuatan kami, mohon maaf. Kami izin pulang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya sama-sama. Ibu juga ya, kalau ada salah ya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa persambatan itu dilaksanakan? Biar itu gotong royong, biar apa, nggak banyak mengeluarkan uang kalau bikin rumah, membantu. Dan bagaimana cara melakukan sambatan? Ya ketemu kumpul di rumah orang yang mau bikin rumah itu. Ini yang terakhir ya Bu, Ya apakah ada tujuan atau makna dari selamatan? selamatan itu kalau orang Jawa itu ya ada. Yang pertama itu kan buat ngirim arwah leluhur kita. Yang kedua ya biar anak pada kumpul silaturahmi, itulah intinya. Kapan selamatan itu dilaksanakan Bu? Ya tergantung, itu ada keperluan, kadang ada 7 hari, 40 hari. Itu kalau selamatan orang meninggal 100 hari. Siapa yang mengikuti selamatan? Ya ibu-ibu di sini ya kebanyakan, kalau saudaranya ada yang meninggal ya selamatan. Di mana selamatan itu dilaksanakan Bu? Ya di tempat orang yang itu ada yang mau adakan selamatan kalau ada keluarganya yang meninggal. Mengapa selamatan itu dilakukan? Ya itu tadi buat ngirim doa itu loh. Dan bagaimana cara melakukan selamatan Bu? Ya, itu kumpul tadi, kumpul sama yang meninggal, rumahnya siapa, kita kumpul di sana, terus bikin selamatan, mengirim doa.
Oke Bu, terima kasih telah meluangkan waktu Ibu buat diwawancarai. Ya. Jika ada salah kata, kelakuan atau perilaku saya, memohon maaf. Ya. Saya mau pamit pulang Bu. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Sistia Minanda dari UPT SMP Negeri 4 Kedingrejo akan memenuhi tugas wawancara. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Ya, Apakah boleh mengambil video? boleh. Oke, boleh dimulai wawancaranya. Apa itu yasinan? Yasinan suatu kegiatan masyarakat agama Islam yang biasanya dilakukan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Apa itu selamatan? Selamatan suatu kegiatan masyarakat yang dilakukan untuk mendapatkan keselamatan dan keberkahan dan dijauhkan dari segala bahaya, dan biasanya disertai dengan sedekahan atau genduri. Apa itu sambatan? Sambatan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya membangun rumah, membuat jembatan, membuat gotong royong, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah mau mewawancarai saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Bida dan rekan saya ini Buliana dan juga kami dari SMP dari Rejo. Maksud dari kedatangan kami ke sini ingin meminta waktu Bapak untuk wawancara tentang keadaan Bapak setempat seperti yasinan, sambatan, dan sambatan. Bersediakah Bapak meluangkan waktu untuk diwawancarai? Maaf sebelumnya, bolehkah kami mengambil untuk dokumentasi? Baik, boleh dimulai wawancaranya Pak. Yang menanyakan apa arti yasinan? Yasinan itu satu kegiatan amal ibadah soleh. Kedua, siapa yang melakukan yasinan? Yang melakukan yasinan itu kaum muslimin dan muslimah, biasanya di tengah-tengah kampung atau pedalaman, biasanya seperti itu melakukan yasinan. Gimana biasanya yang dilakukan? Yasinan itu dilakukan biasanya di rumah. Apabila ada kegiatan rutinan seperti setiap seminggu sekali setelah malam Jumat atau malam yang lain, pokoknya itu salah satu kegiatan rutinan keagamaan. Kapan dilakukan yasinan? Kalau waktunya itu bisa sore, bisa malam, kapan saja bisa sebenarnya. Mengapa yasinan perlu dilakukan? Yasinan perlu dilakukan, satu, yasinan itu adalah salah satu amal ibadah. Jadi salah satu tambahan amal ibadah, karena perlu dilakukan ya ada. Tapi itu adalah salah satu kegiatan rutinan dan itu perlu dilakukan untuk tambahan amal ibadah. Bagaimana cara melakukan yasinan? Dalam melakukan itu, yasinan itu biasanya ditentukan lingkungan atau warga setempat. Misalkan dalam satu RT itu diadakan kegiatan rutin, misalnya itu di
dilaksanakan itu di rumah-rumah secara bergilir. Selanjutnya kearifan lokal tentang sambatan. Satu, apa arti sambatan? Sambatan itu salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang untuk membantu salah satu orang, contohnya seperti membuat rumah atau yang lainnya. Siapa yang melakukan sambatan? Biasanya itu warga setempat, lingkungan atau saudara-saudaranya. Di mana biasanya dilakukan sambatan? Sambatan itu dilakukan rata-rata itu di perkampungan, di pedalaman, karena untuk menjalin satu kerukunan daripada warga setempat atau lingkungan. Biasanya biar terjadi guyub rukun, namanya sambatan. Kapan dilakukan sambatan? Sambatan itu biasanya kalau dilakukan itu siang hari, pagi sampai sore. Mengapa sambatan perlu dilakukan? Nah, itu penting sekali. Mengapa sambatan itu perlu dilakukan? Karena sambatan itu bahasa Indonesia itu gotong royong. Jadi kita sebagai manusia itu harus saling tolong kepada tetangga, kepada saudara atau lingkungan sekitar. Itu sangat perlu sekali biar saling tolong menolong, saling membantu. Bagaimana manfaat sambatan? Itu tadi manfaatnya itu banyak sekali. Kalau yang namanya sambatan kan tanpa upah pekerjaannya itu, namanya membantu. Manfaatnya banyak sekali. Jadi bisa mengurangi biaya operasional, nggak membayar upah orang yang membantu tersebut. Misalkan bikin rumah, kan kalau sambatan itu nggak dibayar orangnya, sifatnya membantu. Jadi manfaatnya banyak sekali. Misalkan pakai pendanaan bisa untuk yang lain, untuk kepentingan atau keperluan yang lebih penting lagi. Kearifan lokal tentang selamatan. Apa arti selamatan? Selamatan itu diselamatkan dan satu selamat. Artinya itu adalah salah satu doa permintaan kepada Allah selamatan jalan. Siapa yang melakukan selamatan? Yang melakukan selamatan itu enggak warga masyarakat perlu melakukan selamatan. Di mana biasanya selamatan dilakukan? Di perkampungan, di pedalaman, di pedalaman melakukan selamatan. Kenapa selamatan harus dilakukan? Nah itu penting sekali. Walaupun itu sifatnya itu sepele, hanya selamatan, bahasa Jawa ini selamat itu berharap kepada Allah. Perlunya begini. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita berharap kepada Allah. Yang selamatkan itu berharap kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada kita semua. Apabila kita punya tujuan, terus tujuannya bisa terlaksana, itu kan bersyukur kepada Allah. Karena adanya selamatan itu sama dengan doa, yang doanya itu minta selamat diijabah oleh Allah SWT. Bagaimana manfaat selamatan? Manfaat selamatan yaitu tadi, jadi misalkan kita itu mempunyai tujuan akan melaksanakan akad nikah, mengadakan pemilihan atau selamatan atau sedekah, atau kita itu mau bepergian jauh kemana, misalkan ke Jawa atau kemana, kalau kita
kita mengadakan selamatan memohon kepada Allah keselamatan dalam perjalanan sampai bisa kembali lagi. Mengapa selamatan perlu dilakukan? Gimana nggak perlu lah, kita itu kan nggak tahu kedepannya, itu kan nggak tahu. Misalkan kita punya tujuan kepingin pergi ke tempat saudara, sementara saudara itu jauh. Di sana itu penanganan perjalanan kita nggak tahu apa ada orang jahat, apa ada kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi kita mengadakan selamatan, bermohon kepada Allah SWT agar Allah itu memberikan keselamatan dan apa yang menjadi tujuannya itu bisa terlaksana dengan lancar. Terima kasih telah meluangkan waktu Bapak untuk kami wawancarai. Kami mohon pamit, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak Gadingrejo mau bertanya tentang kearifan lokal tentang yasinan, sambutan, dan sambutan. Apa arti yasinan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu ingin tahu apa arti yasinan, yasinan itu adalah membaca salah satu dari ayat yang berada di dalam Al-Quran. Namanya surat Yasin, makanya dinamakan yasinan. Siapa yang melakukan yasinan? Yang melakukan yasinan itu biasanya kebanyakan orang-orang yang berpaham ahli sunnah wal jamaah. Di mana biasanya yasinan dilakukan? Yasinan biasanya dilakukan itu adalah di kegiatan, terutama adalah orang-orang yang meninggal dunia. Tapi juga yasinan itu dilakukan di kelompok-kelompok pengajian. Kapan dilakukan yasinan? Yasinan dilakukan kalau ibu-ibu itu adalah 1 minggu 1 kali tiap malam Jumat. Begitu juga dengan kelompok bapak-bapak. Kenapa yasinan perlu dilakukan? Kenapa yasinan perlu dilakukan? Di dalam yasinan itu ada suatu doa. Yang doa itu adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau yasinan itu diawali dulu dengan tawasul. Artinya tawasul itu adalah kita meminta kepada Allah, tapi dengan lantaran doa orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana cara melakukan yasinan? Cara melakukan yasinan yaitu ya dengan cara dibaca bersama-sama. Yes. Arti sambatan yaitu gotong royong. Siapa yang melakukan sambatan? Masyarakat di sekitar kita atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Di mana biasanya sambatan dilakukan? Pada umumnya sambatan dilakukan di pelosok-pelosok pedesaan. Kapan dilakukan sambatan? Dilakukan sambatan itu apabila ada tetangga kita yang memerlukan bantuan kita secara bersama-sama. Kenapa sambatan perlu dilakukan? Untuk meringankan beban orang yang sedang melakukan kegiatan tersebut. Bagaimana cara melakukan sambatan? Cara melakukan sambatan yaitu dengan cara bekerja sama. Yang misalnya yang pandai masang foto, yang pandai meracik kayu, yang pandai mengaduk semen, yang mengaduk semen. Arti selamatan yaitu kita memohon selamat kepada Allah dengan cara berdoa. Siapa yang melakukan selamatan? Yang melakukan selamatan itu adalah orang-orang yang mohon atau yang ingin selamat. Karena biasanya Selamatan dilakukan biasanya adalah di tempat-tempat kegiatan yang di situ itu ada orang banyak, terus
mempunyai hajat bersama-sama, jadi diadakan selamatan. Kapan dilakukan selamatan? Kapan dilakukan selamatan? Ya setiap ada kegiatan yang ingin kita mohon doanya. Kenapa selamatan harus dilakukan? Selamatan perlu dilakukan karena kita itu adalah memohon. Sama saja kita meminta kepada Allah, tapi karena meminta kepada Allah dinamakan selamatan. Bagaimana cara melakukan selamatan? Cara melakukan selamatan yaitu kita berdoa bersama-sama. Apa itu yasinan? Yasinan itu membaca surat itu secara bersama-sama. Kedua, siapa yang bisa melakukan yasinan? Masyarakat yang bisa membaca surat Yasin. Ketiga, kapan yasinan dilakukan? Yasinan ini dilakukan pula pada hari waktu hari 100 hari dan 7 hari. Baiklah, di mana biasanya yasinan dilakukan? Setiap pagi Kamis dalam seminggu sekali. Mengapa yasinan dilakukan? Yasinan merupakan bentuk para ulama untuk mensiarkan Islam. Bagaimana proses kegiatan yasinan? Membaca takwil selawat yang diawali dengan Permisi, perkenalkan nama saya Syifa Musliatul Alhamdulillah bersama rekan saya Atika Atika dan Sani dari SMP 4 Garuda. Maksud dari video kami kesini ingin meminta waktu ibu untuk wawancara tentang arisan lokal setempat, contohnya yasinan, selamatan, selamatan. Bersediakah ibu meluangkan waktu ibu untuk diwawancarai? Maaf sebelumnya, bolehkah kami mengambil gambar dan video untuk dokumentasi? Ya, nggak apa-apa. Baik, boleh dimulai wawancaranya, yuk. Terus lanjut. Yang pertama, apa sih arti yasinan? Apa sih arti yasinan? Yasinan itu adalah untuk menjalin silaturahmi, untuk menjalin ukhuwah Islamiyah ya, yang dilakukan oleh terutama khususnya itu umat hadirin. Di situ tujuannya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat-kalimat tauhid. Yang kedua, siapa sih yang melakukan yasinan? Siapa yang melakukan yasinan? Yang melakukan yasinan adalah orang-orang Islam yang yakin bahwa santunnya Al-Quran itu bisa membawa keberkahan baik untuk yang hidup maupun yang mati. Yang ketiga, di mana biasa dilakukan yasinan? Di mana biasa yasinan dilakukan? Biasanya dilakukan di tempat umum seperti musola, majelis zikir, majelis taklim, terus masjid ya, dan juga dilakukan di tempat pribadi. Yang selanjutnya, kapan dilakukan yasinan? Kapan dilakukan yasinan? Biasanya yasinan tersebut dilakukan di saat ada tasyakuran yang pertama. Yang kedua dilakukan ketika ada orang yang meninggal dunia. Mengapa sih yasinan itu dilakukan?
Kenapa yasinan perlu dilakukan? Karena yasinan tersebut itu sangatlah banyak manfaatnya. Yang pertama silaturahmi, yang kedua kita bisa beramal solihah, yang ketiga kita bisa mendoakan, saling doa mendoakan baik orang yang masih hidup maupun orang yang telah meninggal dunia, juga bisa mendoakan sohibul baik dan juga umumnya umat muslimin muslimat sedunia. Bagaimana cara melakukan yasinan? Bagaimana cara melakukan yasinan? Yasinan itu caranya di dalamnya atau gimana Gus? Di dalamnya di acara yasinan itu ya. Yasinan, bagaimana caranya melakukan yasinan? Di situ yasinan diawali dengan tawasulan. Apa sih itu tawasulan? Tawasulan adalah menjalin silaturahmi kepada orang yang telah meninggal dunia, mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Terus dengan diteruskan bacaan yasin atau contohnya Al-Quran, terus dilanjutkan dengan tahlilan doa, itu yasinan dilakukan. Terus apa? Yang pertama apa sih arti sambatan? Sambatan adalah membantu sesama warga ya, atau gotong royong yang dilakukan oleh lingkungan sekolah. Yang melakukan sambatan adalah orang-orang terdekat yang memang membutuhkan siapa yang melakukan sambatan adalah orang-orang setempat atau masyarakat setempat ya, untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan di tempat tersebut. Dimana biasa dilakukan sambatan? Biasanya gotong royong itu di jalanan ya, membersihkan selokan, membersihkan jalanan, terus di tempat-tempat umum, masjid, balai desa, pondok pesantren, musola, bersih-bersih, sambatan juga dilaksanakan oleh warga pribadi yang memerlukan seperti bongkar rumah ya, bongkar rumah, bongkar biasanya ya bongkar kaca apa ya, begitu ya. Nanti kapan dilakukan sambatan? Sambatan dilakukan pada saat ada tempat atau ada kegiatan yang memang perlu dilakukan gotong royong. Mengapa sih sambatan itu perlu dilakukan? Mengapa sambatan perlu dilakukan? Karena untuk menjalin persatuan berjalan sambatan dan gotong royong bersih lingkungannya, terus umumnya kampung karena kebun sambatan, masjidnya orang resik, sekolahnya juga orang resik, mereka orang lelek gotong royong, orang sambatan ya. Sambat adalah sambat sepuluh sambat di gotong royong ya. Karena tidak ada itu ya nggak bisa bersatu, karena adanya sambatan, adanya
semuanya gotong royong jadi bersatu, yang terutama ya kalau kita bersatu pasti akan teguh, tapi kalau kita bercerai pasti akan runtuh. Jadi gotong royong sampaikanku untuk menjaga ukhuwah persatuan, ukhuwah silaturahmi rasa lingkungan tersebut. Manfaat sambakan banyak. Manfaatnya kita bisa menolong orang ya, terus tempat yang bisa dapat bersih yang di gotong royong tadi ya, terus kita juga bisa apa ya, saling kalau di tempat orang banyak itu ya saling bahu membahu ya, saling bahu membahu, memberi pemikiran, ayo ini bersihin ya, bersih, ayo kita ini ditekan pohonnya ya cerah ya, listriknya ya listriknya terang, jalanannya biar bersih gitu kan. Selamat menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan secara siapa yang melakukan sedekah adalah biasanya orang-orang yang mau mempunyai hajat atau orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan besar ketika orang mau punya tujuan. Mengapa sih sambakan itu perlu dilakukan? Perlu dilakukan karena yang pertama agar dengan memberi syukuran tersebut atau sedekah tersebut, berharap orang tersebut itu diberi kelancaran, itu bisa menjadi tunak bala seseorang, karena disebutkan di dalam hadis bahwa sedekah itu bisa menutup pintu 70 pintu surga. Biasa dilakukan sambutan. Biasa sambutan diadakan bisa di rumah pribadi, juga biasanya di tempat-tempat umum, sholat di masjid ataupun kantor-kantor di lapangan ketika desa tersebut mengadakan persamuan. Manfaat sambutan pertama, kita bisa bersedekah kepada orang yang lain. Yang kedua, kita bisa mendapatkan doa dari orang-orang setempat. Terus yang ketiga, kita berharap semoga dengan sedekah tersebut dan doa orang-orang tersebut, semua hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah meluangkan waktu ini buat yang
sekali ada salah kata, perilaku perbuatan, kami mohon maaf. Mungkin semua pulang sebelum lagi kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Janata dari Purworejo. Sekolah negeri. SMP 4 Kedirijo. Perkenalkan negeri. Gimana? Perkenalkan, nama saya Fahri Janata. Rumah di Purworejo. Sekolah ini. Sekolah di Purworejo. Perkenalkan, nama saya Tias Agung dari Bintaro. Sekolah di Cilegon Kedirijo. Mau wawancara apa? yasinan. Ini apa yang diperkenalkan? Apa itu yasinan? Itu satu kegiatan agama. Namanya yasin, tapi ada tahlilan, ada doa. Siapa yang mendirikan yasinan? Mendirikan yasin yang tahlilan itu Allah pokok-pokoknya macam dahulu. Di mana yasinan dilakukan? Yasin itu dilakukan biasanya itu apabila ada kegiatan agama di pedalaman atau desa-desa pedalaman, tapi menjadi kegiatan rutin, seperti kegiatan artinya ada kajian di hari atau 40 hari itu biasanya dibaca itu surat yasin, tahlil dan doa. Mengapa yasinan dilakukan? Yasin itu sambung. Yasinan dilakukan itu memang itu adalah satu kegiatan penting. Satu, kalau kegiatan itu biasanya itu menjadikan masyarakat itu jadi betul-betul seperti kesabaran kita itu kegiatan itu sentuh kegiatan itu yang dilaksanakan oleh masyarakat. Bagaimana pelaksanaan yasinan? Pelaksanaan yasinan itu mengumpulkan masyarakat, dikumpulkan pada kegiatan masyarakat itu mengumpulkan masyarakat kemudian dilaksanakanlah yasinan seperti ada imam, ada jamaah, ada yang mengimami dan juga ada yang mengikuti. Kapan yasinan dilakukan? Yasinan itu dilakukan karena itu menjadi kegiatan rutin setiap seminggu sekali. Kalau apabila ada orang meninggal di samping takziah 1 sampai 7 hari itu juga mendapat yasin, tahlil dan doa. Sambatan, apa itu sambatan? Sambatan itu adalah kegiatan gotong royong. Siapa yang mendirikan sambatan? Mendirikan sambatan itu dari tokoh masyarakat, tokoh agama dari dulu itu sudah ada. Di mana sambatan dilakukan? Sambatan itu dilakukan masyarakat yang mengikuti desa-desa pedalaman atau desa atau kampung. Mengapa sambatan dilakukan? Penting sekali sambatan itu dilakukan karena satu adalah sifat gotong royong masyarakat, yang kedua adalah kultur masyarakat.
Gimana selamatan dilakukan? Selamatan itu dilakukan rata-rata sebenarnya itu sifatnya umum. Cuma kalau pedalaman desa-desa pedalaman melaksanakan. Kalau kota kota itu itu di perkotaan jalan, walaupun ada di jalan. Kenapa selamatan dilakukan? Selamatan itu dilakukan. Kenapa kok dilakukan? Karena di dalam agama atau di tengah-tengah masyarakat itu sangat penting sekali. Karena di samping berdoa juga bersedekah. Bersedekah itu di samping itu satu amal ibadah juga mengharap pada Allah agar apabila ada permasalahan, apabila ada belahi, maka memohon Allah agar dijauhkan dari balahi. Bagaimana pelaksanaan selamatan? Selamatan itu biasanya kan dilaksanakan waktu ada hajatan atau waktu ada syukuran atau waktu ada anak kecil itu omongan itu namanya selamatan. Kapan selamatan dilakukan? Selamatan itu dilakukan apabila ada salah satu masalah itu habis lahiran. Yang kedua, siapa sih yang melakukan selamatan? Nah, itu kalau orang habis ada yang meninggal itu selamatan 7 hari, 40, 100 hari. Yang selanjutnya, kapan dilakukan selamatan? Selamatan itu kan kalau ada orang meninggal tadi itu ya 7 hari, 40 kan ada juga yang habis lahiran itu memberi nama itu kan kita juga selamatan. Pasti selamatan itu perlu dilakukan. Ya kalau orang habis lahiran kan buat memberi nama anak kan harus selamatan, intinya sodakoan itu selamatan. Dan yang terakhir, apa sih manfaat selamatan? Ya intinya kita memberi nama kan sama anak kalau habis lahiran itu selamatan. Udah. Atas waktu yang Silakan. Terima kasih Bu atas waktu yang telah diluangkan. Terima kasih Bu yang telah diluangkan. Permisi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu selama sering untuk menambah ilmu, melaksanakan kejabaran penak ilmu pengetahuan kan? Khususnya tentang Islam, yang berkaitan dengan pengajian. Bukan Bismillah. Ya Bismillah kata-katanya. Mengapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, perkenalkan nama saya Wulan Ismatu. Saya bersama rekan-rekan saya
Nuraliza Sabrina, Rizky Aulia, dan Esti Sarini dari SMP 4 Gadingrejo. Maksud dan tujuan kami kesini ingin meminta waktu ibu untuk wawancara tentang kearifan lokal setempat. Contohnya, yasinan, sambatan, selamatan. Bersediakah ibu meluangkan waktu diwawancarai? Maaf sebelumnya, bolehkah kami mengambil gambar dan video untuk dokumentasi? Ya boleh. Baik, boleh dimulai wawancaranya, Bu. Baik, kita mulai ya, Bu. Ya, Tema yasinan. Yang pertama, apa sih arti yasinan? yasinan itu kumpulan ibu-ibu atau bapak-bapak dalam rangka satu silaturahmi, kedua yaitu mengirim doa buat arwah keluarga yang telah meninggal. Kalau orang Jawa itu Yang kedua, siapa sih yang melakukan yasinan? di sini ada dua, ibu-ibu ya ada, bapak-bapak ya ada. Yang ketiga, di mana biasa melakukan yasinan? Ya kadang di rumah, kadang di musola atau di masjid. Yang selanjutnya itu perlu dilakukan. Ya kalau di tempat kita sih perlu, ya itu buat silaturahmi, kumpul. Dan bagaimana cara melakukan yasinan? Ya kumpul di tempat siapa yang itu, kalau kita kan sistem arisan dikocok, siapa yang berketempatan tuh ya jadi tuan rumah yasinan. Yang kedua yaitu sambatan. Yang pertama, apa sih arti sambatan? Sambatan itu biasanya kita membantu tetangga yang bikin rumah, apa ada yang perbaikan musola, masjid, itu kita sambatan. Yang kedua, siapa sih yang melakukan sambatan? Nah, di sini kadang kebanyakan itu bapak-bapak yang sambatan. Yang ketiga, di mana biasa dilakukan sambatan? Nah, di tempat orang yang mau bikin rumah. Yang keempat, kapan melakukan sambatan? Ya kalau orang itu mau bikin rumah, kita tahu, kita datang sambatan. Mengapa sih sambatan itu perlu dilakukan? Ya biar apa, kita silaturahmi dengan tetangga, kita bisa bantu. Dan apa manfaat sambatan? Ya hemat di ongkos. Sudah. Apa sih arti sambatan?